wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uis Dian Budiani. Saya lahir di Kuningan tanggal 16 Februari 1974. Sudah berkeluarga, alhamdulillah, tinggal tidak jauh dari sekolah ini di perumahan Bumi Sinan Asri. Kalau di sini belum lama kan ya, di kelas 2. Langsung ke pas pengennya aja ya. Kan karena kelas 2 itu kan siswanya masih pada aktif banget ya, masih pada kecil, belum pada serius gitu belajar. Gimana sih si siswa itu menghadapi pelajaran yang ibu pakai di mereka? Karena kelas 2 itu tergolong kelas rendah ya, artinya berarti mereka itu masih ketika belajar senangnya sambil bermain. Nah, jadi kita memberikan pengertian kepada mereka bahwa belajar adalah fokus, tapi mengedepankan variasi dari materi yang kita sampaikan dan metode belajarnya terutama ya. Jadi guru itu jangan ceramah terus. Kalau mereka diajak diskusi juga belum bisa karena masih kelas 2 ya. Tapi yang paling efektif adalah biasanya dengan teman-teman. Tapi nyerap gitu kemampuan dia tuh langsung bisa kemampuan memahami materinya. Namanya siswa itu berbeda-beda pemahaman materinya, tergantung dari kondisi kognitif mereka. Ada yang agak lambat memahami, ada yang langsung cepat paham, ada yang biasa-biasa saja, ada yang satu kali diterangkan, satu kali kita belajar langsung dia mampu, ada yang harus berkali-kali dijelaskan baru bisa. Nah, tanggapan ibu kan tadi kan ibu bilang yang karakter anak itu kan beda-beda ya, setiap ada beberapa. Cara ibu menanggapi sikap mereka yang berbeda-beda itu gimana menghadapinya? Setiap harinya kan pasti ketemu. Betul. Ya. Jadi gini, kalau di kurikulum Merdeka itu kita mengedepankan diferensiasi. Nah, diferensiasi itu biasanya selain variasi kita dalam penggunaan metode yang berbeda-beda, juga kita mengelompokkan siswa yang sudah sangat mampu mumpuni, kita akan materi itu akan lebih cepat diserap, maka kita akan tambahkan dengan materi-materi yang baru. Kalau yang sedang-sedang aja biasanya lebih condong ke yang bisa. Kalau yang agak lambat biasanya kita misalnya dalam satu indikatornya kita turunin gitu. Oh dia baru mampu membaca saja nih, di kelas juga kan ada beberapa yang juga yang belum bisa baca gitu. Nah, jadi kalau yang satu sudah memahami bacaan, yang satu baru bagaimana dia membaca dengan lancar. Jadi indikatornya yang kita turunkan. Terus kan si yang nggak bisanya itu kan si bisa sama si yang nggak bisa. Nah, misalnya si yang bisa tuh bisa nih dia, tapi dia nggak mau ngajarin ke yang nggak bisa, itu udah diterapin belum ke ibu? Maksudnya di kelas 2 saling membantu. Sudah. Ya, jadi kalau ibu ketika mengajar itu untuk anak-anak yang sudah mampu, biasanya kan ada yang cepat nih. Kita mengerjakan soal. Mereka itu ada yang diantaranya itu ada 2, 3 bahkan 4 yang sangat cepat. Tapi ketika materinya itu ibu akan mengambil nilai, tidak diberi kesempatan ke yang sudah itu untuk mendampingi temannya, karena kan kita sedang mengambil nilai nih. Tapi ketika hari-hari biasa untuk pemenuhan pembelajaran aja ya, untuk pemahaman materi, biasanya yang sudah itu temenin si A, si B ya gitu. Biasanya kalau anak ditemani oleh temannya biasanya akan lebih cepat paham. Tapi di antara yang cepat itu juga dia baru mampu untuk dirinya sendiri ketika menjelaskan ke temannya. Ada yang belum mampu ya, kalau dia tuh kalau kelas 4, 5, 6 mungkin sudah bisa nih menjelaskan ke temannya. Kalau kelas 2 belum optimal, tapi sudah diterapkan, sudah saat terakhir itu suka ada pada berantem itu nggak sih? Itu kan aktif banget ya, cuma itu lebih ke memperhatikan mereka. Udah pasti makanya kalau
setiap hari sudah pasti ada kejadian, tapi tidak terlalu yang yang parah ya. Kalau yang parah kan biasanya berantem. Alhamdulillah. Ketika ibu masuk di kelas 2 ini, awal-awal tahun memang lumayan pro deh. Siswanya 42 dengan sifat yang berbeda-beda. Ini juga agak, oh gimana caranya bisa lama kan siswa cuma 24 itu kelas padat, hanya 18, 19, 20. Jadi misalkan Ini 40. di sini 42 ya, kaget juga 42 ya gimana ya, dan dengan latar belakang yang berbeda gitu. Ketika masuk ibu berusaha untuk memahami karakter mereka dulu. Oh ini anaknya temperamen, cepat marah. Oh ini anaknya terlalu pendiam. Oh ini anaknya bahasanya kasar, bahasanya kotor gitu. Mulai digali dari situ, pelan-pelan kita kasih tahu ya, misalkan berbicara itu harus berbicara yang baik. Jadi sebelum pembelajaran itu memang biasanya ngobrol dulu. Ada perjanjian kelasnya juga. Ada, itu wajib. Ya, yang buat bicara kosong Iya, bicara. ya, ada konsekuensi dan aturan dan konsekuensi itu kita terapkan. Jadi ketika, tapi yang membuat konsekuensi itu mereka. Bu, ketika ini. Biar mereka tuh tahu Mereka juga kadang yang melanggar. Gitu, betul. Jadi ya itu tadi, kita harus yang pertama sih memang pondasi guru adalah kesadaran. Jadi ibu nggak pernah marah ya, marah dalam tanda petik. Kita memberi tahu ke mereka. Jadi cara ngasih tahunya tuh gini, ketika mereka salah kita tidak boleh langsung menyalahkan. Kamu ini nggak boleh begitu, enggak. Tapi ya, ketika mereka misalkan nendang temannya di saya panggil, kamu betul tadi apa yang kamu lakukan ke teman? Ya bu, aku nendang. Ya boleh ibu tahu teman kamu nendang? Jadi digali dulu. Setelah digali, ya betul. Sifatnya yang bertanya aja. Setelah digali kenapa dia nendang? Terus kita kita tanya, kita validasi hal itu benar atau tidak. Kalau dia bilang tidak, berarti ada konsekuensi ya. Sudah kita sepakati bersama. Konsekuensinya apa? Saya nggak nyebutin, tapi mereka sendiri yang menyebutkan. Gitu. Jadi ya mereka sudah tahu konsekuensinya. Ibu selama kan itu jadi gurunya. Udah berapa lama ibu menjalani profesi ini yang sebelumnya juga? Ibu mengajar dari tahun 1998. Lama. 98 itu di Ciamis. Sampai 1 tahun. Mengajarnya SMA tuh. Kemudian pindah ke sini di Manjogo dapat 5 tahun. Kemudian pindah ke Info. Di situ yang paling lama baru ibu pindah ke sini. Berarti baru ngajar SD tuh ini mungkin? Enggak, dari Mega dulu, Mega Agency tahun 2005. Dari tahun 2005 sampai sekarang ngajarnya SD. Nah, udah kayak begitu ya. Iya, SMA, SMP, udah semua ibu alami. Nah, selama ibu menjalani profesi itu ada kendala yang ibu hadapi nggak sih? Kendalanya, tantangannya. Terus aku minta ceritain sedikit kalau boleh gimana perjalanan ibu menjadi sekarang ini. Kalau cerita suka duka ya, pasti banyak sukanya. Kalau duka itu lebih ke bagaimana kita menghadapi kehidupan gitu ya. Ya apalagi profesi sebagai seorang guru itu tidak mudah. Selain kita memberikan pengajaran kepada orang lain, guru itu dia akan menjadi teladan gitu untuk siapapun yang melihatnya. Nah, ketika kita berkaca bahwa kita ini dicontoh oleh orang lain, maka jadilah contoh yang baik. Itu selalu di sana prinsipnya. Kemudian kalau kita meminta anak-anak untuk belajar, sementara kita yang tidak belajar, kita tidak akan menjadi guru yang terus memperbaiki diri. Jadi ibu selalu berusaha untuk terus belajar dan oh iya kekurangan saya di sini kita perbaiki terus.
ya untuk masih menjadi honor. Kalau mau bicara materi mungkin nggak kekejar, tapi kan Allah sudah menyampaikan rezeki yang lain gitu. Seperti itu. Jadi guru itu pembelajar sepanjang harus terus menggali, memperbaiki dirinya, menjadi contoh yang baik buat orang lain. Kalau kita sama anak berbicara yang baik, dan sampai kita harus belajar yang baik, gitu. Jangan sampai ibunya juga bicaranya pelan-pelan. Iya betul. Kalau di kelas tidak berlari, di kelas berjalan ya. Jadi kita menghindari kalimat-kalimat negatif. Tidak, kalimat tidaknya itu kita ganti dengan misalkan tidak boleh berlari di kelas, tapi bahasa kita ganti. Di kelas berjalan, di kelas berbicara yang pelan. Jadi tidak boleh berteriak. Biasanya aku menanggapinya teriak, malah disengajain. Iya. Jadi kalau ibu biasa seperti itu. Ini ada pertanyaan mungkin sedikit sensitif. Kalau bisa jawab apa ya? Kan ibu sekarang jadi guru, apa yang ibu jalankan sekarang itu dari yang dulu tahun 1900 berapa jadi guru? 98 udah jadi guru. Apakah itu cita-cita ibu dari awal gitu? Iya, alhamdulillah. Memang ibu dari waktu kecil cita-cita pengen jadi guru. Itu sampai kalau dulu sih bukan guru ya, pengennya tuh jadi dosen. Tapi seiring perjalanan waktu ya bukan udahlah kepaksa jadi guru, enggak. Alhamdulillah memang ini cita-cita dari awal. Seperti itu dari kecil. Alhamdulillah. Kan misalnya ada sedikit orang yang nggak pengen jadi guru, tapi mereka tuh tetap menjalani. Sedikit motivasinya untuk teman-teman yang merasa terpaksa menjadi guru, balik lagi ya ke niatnya, karena segala sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya tidak akan baik. Jadi koneksi antara siswa dengan guru itu tidak akan terjadi ketika kita mengajar bukan dari hati. Kalau mengajar kita dengan ikhlas, dengan hati, insya Allah anak-anak pasti akan memahami kita. Meskipun di rumah lagi pusing, kalau kita udah ketemu guru, terus terang yang dirasakan tuh di rumah tuh lagi kesel banget, nyampe sekolah tuh kesel tuh hilang, jadi bahagia melihat anak-anak. Itu yang ibu rasain. Makanya kalau ada yang terpaksa jadi guru karena nggak bisa jadi apa-apa, jadi guru aja deh. Kalau yang seperti itu, yuk benahi dulu niatnya, bahwa anak-anak itu bukan benda, anak-anak itu yang akan kita bentuk dengan niat kita yang tulus, dengan hati kita yang tulus, mereka akan menjalin koneksi yang baik dengan kita, sehingga apa yang kita ingin capai itu insya Allah ya, bisa tercapai. Dan anak-anak itu akan menjadi menjadi penurut kalau kita memang menyampaikannya dengan hati kita gitu. Kalau kita terpaksa ya enggak. Iya betul. ya acak-acakan. Iya betul. Pokoknya kembali ke niatnya dulu, benahi dulu niatnya, lebih jauhnya lagi introspeksi diri dulu, apakah benar saya nih ada di posisi ini menjadi guru. Kalau saya tidak ikhlas, ya untuk apa? Kasihan loh, mereka ini nanti yang akan menjadi generasi penerus bangsa kita. Kalau kita mengajarnya salah-salah, saya karena kita bisa, saya biarin aja saya ngajar. Saya Jadi mereka juga belajarnya semuanya gitu ya. Nanti kitanya kesel lagi ke mereka, salah iya, lagi. Jadi harus dibenahi dulu niatnya, fokuskan. Kalau memang tidak niat, lebih baik ya sudahi gitu. Tapi kalau memang akhirnya berbalik pikir, oh iya ini tanggung jawab saya, dan saya udah jadi guru nih, saya harus memberikan contoh yang baik, ya teruskan gitu. Terus belajar, jangan berhenti belajar kalau guru. Iya benar. Terus mau minta sedikit motivasi buat calon guru. Calon guru. Iya, untuk motivasinya. Untuk para calon guru, untuk siapa? Febi. Yang pertama adalah tadi ya, kuatkan dulu niatnya. Kalau mau jadi guru itu
Kalau dilihat dari gaji mungkin tidak terlalu besar, tapi ingat Allah itu sudah mengatur. Mungkin gaji guru tidak besar, tapi Allah sudah siapkan rezeki dari manapun. Yang kedua, jangan putus belajar, karena guru itu yang akan menyampaikan ilmu. Kalau ilmu kita hanya sebatas itu aja, nanti kasihan mereka, apa yang akan mereka terima. Dan yang ketiga, nanti ketika sudah menjadi guru, jadilah guru yang baik, yang bisa mengayomi semua anak-anaknya, yang bisa memberikan contoh yang baik, yang berbicara sesuai dengan takwa. Kalau mengajak kepada kebaikan, gurunya sendiri harus baik. Kalau anak-anak tidak boleh betul sebelum mereka, dan yang paling itu harus semangat. Sabarnya juga harus Kalau sabar apalagi anak SD. Mungkin segitu aja ya Ibu dari